Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Numensen Pematang Siantar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai masalah pendidikan di Indonesia, latar belakang serta solusinya, dan pendidikan ideal yang dibutuhkan di Indonesia. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas masalah pendidikan di Indonesia, yaitu masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah negara, pendidikan merupakan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Negara dengan kualitas pendidikan yang baik mampu menghantarkan sukses pembangunan dalam berbagai bidang. Melalui pendidikan yang berkualitas, negara Indonesia akan memiliki bibit-bibit yang baru, yang sehat dan yang berkompeten. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang pertama, masih minimnya perhatian pemerintah terhadap pelosok desa. Pemerintah dinilai kurang memerhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Hal ini bisa kita lihat ketika pihak pemerintah lebih mengutamakan pendidikan atau pembangunan di berbagai sekolah perkotaan. Yang kedua, kesalahan dalam penilaian kualitas sumber daya manusia. Seringkali kita membedakan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota dengan yang ada di pedesaan. Setiap manusia memiliki kecerdasan yang sama, namun yang membedakan adalah ketajaman berpikir. Ketika seseorang dinilai cerdas, itu karena ia sering mengasah kemampuannya dan mendapat pendidikan yang layak atau yang mumpuni. Sedangkan mereka yang tidak mendapat pendidikan secara layak cenderung akan tumpul dalam berpikir. Yang ketiga, kurangnya sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat lebih fokus pada pembangunan yang sudah ada sehingga melupakan pembangunan yang ada di daerah. Yang keempat, masih minimnya pemerintah memfasilitasi pendidikan di daerah. Dalam memberikan fasilitas pendidikan, pemerintah dinilai kurang maksimal sehingga pendidikan anak di daerah terkesan asal-asalan. Setelah membahas beberapa faktor penyebab kegagalan negara kita mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, maka berikut ini ada beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah yang berada di daerah perkotaan. Gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang cukup besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk program rehabilitasi, alangkah baiknya bila digunakan atau dimanfaatkan serta dialihkan untuk membangun gedung sekolah yang belum ada di daerah pelosok pedesaan. Sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dilakukan secara merata tanpa membedakan mana yang berada di kota dan mana yang berada di pedesaan. Semua memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh fasilitas gedung sekolah dalam menunjang kenyamanan dalam belajar. Yang kedua adalah program pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Seperti kita ketahui bahwa buku adalah sumber ilmu. Namun, ketika pemerintah memberlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga sebuah buku, itu sama artinya dengan membatasi kemauan seseorang untuk membuka wawasan pengetahuan mereka. Pihak pemerintah seharusnya mengadakan program pembagian buku-buku pelajaran secara gratis yang tentunya didukung juga dengan program minat baca buku, karena Indonesia minat baca bukunya masih tergolong sangat rendah. Yang ketiga, program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Sama halnya bahwa warga negara masih banyak yang memiliki kendala memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Diharapkan dengan adanya program ini, maka anak-anak akan mendapatkan fasilitas peralatan yang mendukung kegiatan belajarnya dan akan lebih semangat melakukan kegiatan belajar di sekolah.
Yang keempat, pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Guru merupakan elemen penting dalam pendidikan. Ketika banyak guru yang bekerja secara ikhlas di pelosok daerah, maka pihak pemerintah harus secara tanggap untuk mensejahterakan kehidupan guru tersebut, yaitu dengan memberikan tunjangan guru yang sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Yang kelima, peningkatan fasilitas infrastruktur akses ke sekolah. Karena sudah tidak jarang kita jumpai anak sekolah yang pergi ke sekolah dengan melewati medan jalan yang berbahaya. Tak jarang dari mereka ada yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, melewati jembatan yang ambruk, bergelantungan di pohon atau tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah perlu menelusuri satu persatu kondisi akses jalan menuju ke sekolah, sehingga mereka tahu mana pembangunan yang harus diutamakan terlebih dahulu untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya adalah pendidikan ideal yang dibutuhkan di Indonesia. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang memiliki keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Namun tidak berfokus hanya kepada peserta didik atau siswa, namun juga seluruh elemen pendidik atau guru. Dengan pendidikan yang ideal, diharapkan adanya kesinambungan antara apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah dengan apa yang diajarkan di sekolah. Jadi pendidikan ideal memiliki beberapa aspek. Yang pertama, membangun karakter. Tentunya membangun karakter ini dimulai sejak anak lahir, kemudian terus diberlakukan di rumah, dan dilanjutkan di institusi atau lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan berupaya untuk melakukan sebuah kontribusi untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berintegrasi atau berintegritas, unggul dalam perbuatan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbagi kepada sesama, dengan harapan dapat menyemai dan memupuk agar tumbuh pembaharuan karakter yang mewujudkan perbuatan yang berbudi luhur. Yang kedua adalah lingkungan sekolah yang suportif dan kondusif. Hal ini diperlukan agar anak dapat mengoptimalkan potensi mereka. Tentunya juga para tenaga pendidik perlu memahami bagaimana perkembangan anak agar dapat menentukan pembelajaran yang lebih konstekstual. Yang ketiga, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi sorotan karena semakin ke depan, akademik, sosial budaya, dan industri akan terus berkembang. Maka diharapkan dengan perubahan kurikulum yang sesuai dengan perubahan zaman akan memberikan manfaat, diantaranya penataan pembukuan, penataan pelatihan, penataan dan pengadaan guru, serta memperkuat budaya sekolah. Yang keempat, akreditasi yang terpercaya. Akreditasi sekolah merupakan pengakuan kualifikasi sekolah bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar tertentu. Maka dengan adanya akreditasi ini, sekolah akan dapat melanjutkan sistem pendidikan yang berjenjang.